Orang tuaku pernah bilang, ketika kita kecil, tidak boleh keluar pada saat maghrib. Orang-orang bilang pamali. Tapi ternyata hal itu berlaku tidak hanya untuk anak kecil, tapi juga untuk orang dewasa. Namaku Feby. Aku kuliah di salah satu universitas swasta yang berada di daerah Hussein Sastra Negara. Rumahku di daerah Bandung Selatan. Tepatnya, aku tinggal di Soreang. Ini adalah pengalaman pertamaku bertemu dengan makhluk yang tak kasat mata, atau yang sering kita sebut hantu. Awalnya aku tidak begitu percaya dengan adanya hantu. Tapi setelah aku mengalaminya sendiri, aku baru percaya bahwa mereka itu benar-benar ada. Kejadian ini terjadi ketika itu aku sedang mengerjakan revisian skripsi di kosan temanku yang berada di daerah Cimahi. Hari itu adalah hari Sabtu. Sampai di sana ada kedua temanku, Kevin dan Andika. Mereka yang akan membantuku mengerjakan skripsi. Setelah berdiskusi dan mengerjakan beberapa bagian, akhirnya menjelang maghrib, aku memutuskan untuk pulang. Karena kami sudah seharian dari pagi tadi mengerjakan skripsi. Mungkin sekarang waktunya pulang dan beristirahat. Ketika itu jam menunjukkan sekitar jam 5 sore lebih. Aku pun pamit pulang ke teman-temanku. Bro, gue lanjut balik ya. Thank you udah bantuin. Right? Begitu kataku sambil bersiap-siap memakai sepatu dan jaket lalu menuju motorku. Temanku Kevin dan Andika sempat menahanku dan bilang, mending nunggu azan maghrib dulu, karena sudah menjelang maghrib, pamali. Takutnya nanti ada yang ngikutin. Begitu katanya. Aku perhatikan wajah mereka benar-benar serius saat mengatakan itu. Sampai tak kuat aku melihatnya. Lantas aku tersenyum, bahkan tertawa mendengarnya. Aduh, apaan sih bro? Serius banget. Nih ya, mau pulang aja
nunggu waktu ini itu, ya pulang aja. Lagian kalian masih aja percaya sama yang kayak gitu. Tenang, gak akan ada apa-apa. Ya, gue balik duluan. Bye. Aku lalu menyalakan motor dan bergegas untuk pulang. Aku biasanya pulang lewat jalur Kopo. Dan jam-jam itu, ya bisa dibilang jam-jam macet. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk pulang lewat jalur alternatif, yaitu jalur arah Jalan Harupat. Ketika lewat sana, maghrib pun menjelang. Selama perjalanan, aku merasakan hal yang tidak biasa. Jalanan sepi. Padahal saat itu malam minggu. Aku pun mengendarai motor dengan pelan, dengan santai. Jadi bisa aku lihat kiri, kanan, depan, dan belakang lewat spion motorku. Tidak ada kendaraan lain selain motorku. Jalanan sangat sepi dan minim pencahayaan. Hanya ada beberapa lampu jalan yang menyala temaram, serta lampu motorku saja yang menerangi perjalananku ketika itu. Tak jauh di depanku ada sebuah jembatan. Sebelum melewati jembatan itu, dari kejauhan, aku melihat ada seseorang yang sedang berdiri di ujung jalan. Karena jauh, aku tidak melihatnya begitu jelas. Seperti sebuah bayangan saja. Namun dari perawakannya, sepertinya seorang anak kecil, tidak terlalu tinggi, ya mungkin sekitar 15 tahunan. Ya seperti anak SMP. Hampir dekat kulihat dari kejauhan, anak itu sedang melihat ke seberang jalan, seperti ingin menyeberang. Aku pun melaju lebih perlahan. Namun anehnya, jalanan depannya itu kosong dan dia tidak juga menyeberang. Hanya diam dan tidak bergerak sedikit pun. Tidak seperti orang yang akan menyeberang. Mungkin dia lagi nunggu temannya kali ya. Begitu kataku dalam hati. Motorku semakin dekat dengan anak itu. Karena penasaran, aku coba perhatikan dengan seksama. Anak yang sedang berdiri di ujung jalan dekat jembatan itu. Anak itu masih tidak bergerak. Dan saat aku mendekatinya, barulah anak itu perlahan menengok ke arahku. Dan ketika dia melihat ke arahku, astaga! Aku terperanjat kaget saat aku melihat wajah anak itu.
Setengah wajahnya rusak, tak berbentuk, dan disertai darah yang mengucur. Dia melihat ke arahku dengan tatapan kosongnya. Kami saling bertatapan hingga aku sadar sosok itu bukan manusia. Buru-buru aku menancap gas motorku. Kulihat lagi ke belakang. Sosok anak kecil itu sudah hilang. Aku terus melaju dengan perasaan campur aduk saat itu. Tak jauh dari aku melewati jembatan itu, tiba-tiba saja aku merasakan punggungku terasa sangat panas. Iya, seperti ada sesuatu yang bersentuhan dengan punggungku. Dan benar saja, semakin lama aku bisa merasakan punggungku itu semakin berat, hingga membuatku otomatis membungkuk. Namun aku coba menahannya. Aku coba seimbangkan lagi badanku. Dan saat aku menengok ke arah kaca spion motorku, ya Tuhan, aku melihat sosok anak yang persis seperti yang ada di jembatan tadi, kini berada di jok belakangku dan merangkulku dari belakang. Wajahnya kini terlihat sangat jelas. Matanya melotot seakan mau keluar. Mulutnya menganga hingga lidahnya menjulur keluar. Aku pun langsung berhenti. Sangat mendadak ketika itu. Aku pejamkan mataku, langsung baca doa-doa yang ku bisa. Dari belakang bisikan suara anak itu semakin terdengar. Sangat jelas. Terus menerus minta tolong padaku. Kakiku kini mulai lemas. Dadaku seakan terangkat dan terasa sesak. Kepalaku mulai berat. Aku coba bertahan. Aku beranikan diri dan berkata pada makhluk itu, "Pergi, pergi, pergi, jangan ganggu ya. Jangan ikut saya. Saya doakan kamu dari jauh, tapi jangan ikut saya ya." Tiba-tiba terasa angin yang sangat kencang seperti meniup dan menembus badanku. Dan syukurlah, tak lama kemudian setelah itu punggungku terasa normal kembali. Tanpa berlama-lama aku lanjut berjalan sambil berdoa dalam hati. Tak jauh dari sana, aku melihat sebuah warung di pinggir jalan dan aku pun berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Ibu warung itu bertanya kenapa, karena aku terlihat panik dan tergesa-gesa. Aku pun menceritakan semuanya.
Lalu dengan wajah kaget, ibu itu menatap ke arahku dan berkata, katanya seminggu yang lalu di jembatan itu ada kecelakaan yang menimpa seorang anak. Anak itu jatuh dari motor dan wajahnya terseret aspal dan akhirnya meninggal. Aku cukup kaget mendengar itu. Bulu kuduku langsung berdiri seketika. Dan katanya ketika aku tidak menahan diri ketika kakiku lemas, badanku terasa sesak dan kepalaku mulai berat, bisa jadi ketika itu aku bisa kesurupan. Wallahualam. Ya mungkin hal lain yang akhirnya membuatku terganggu karena aku memaksakan diri untuk pulang saat maghrib. Dimana mungkin di waktu-waktu itulah mereka yang tidak terlihat mulai bermunculan. Kesompralanku berubah menjadi mimpi buruk. Semenjak kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk pergi di kala maghrib.